Di benua Changlan, jika seseorang bertujuan untuk menjadi seniman bela diri, membangkitkan roh bela diri sangat penting. Hanya melalui roh bela diri seorang kultivator dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi untuk menyerap ki dan mengolahnya. Ada berbagai jenis roh bela diri. Mustahil untuk menghitung setiap jenisnya. Umumnya, martial spirits diklasifikasikan menjadi 4 peringkat besar Tian, Di, Xuan, dan Huang 1, sementara setiap peringkat selanjutnya dibagi menjadi 10 kelas. Pangkat martial spirit akan menentukan kecepatan kultivasi, kemampuan, dan potensi seorang kultivator. Dengan demikian martial spirit dengan peringkat lebih tinggi akan memberikan kultivator kesempatan yang lebih tinggi untuk menjadi ahli di masa depan. Sementara itu, di klan Qin di kota Linsui dari kerajaan Lohe, upacara kebangkitan roh bela diri sedang diadakan. Seorang murid tampan mengenakan tampilan sombong sedang duduk di altar gelap gulita dengan kaki disilangkan. Altar dikelilingi oleh para murid dan tetua klan Qin. Nama muridnya adalah Qin Changkong, putra dari tetua tertinggi klan Qin. Di antara murid-murid klan Qin, dia berada di peringkat kedua, tepat setelah tuan muda klan Qin, Qin Nan. Karena itu, para murid dan tetua memasang antisipasi besar di wajah mereka. Altar gelap gulita mulai beroperasi saat sinar cahaya putih dipancarkan darinya, menghasilkan pemandangan magis. Kerumunan bisa melihat cahaya menembus tubuh Qin Changkong dan bergerak seperti ular ilusi raksasa dengan mata telanjang mereka. Roar, mengaum, raungan angkuh dari binatang buas tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Qin Changkong. Sinar cahaya kuning mulai muncul dari punggung Qin Changkong, dan ketika total 5 sinar kuning terlihat, hantu harimau putih raksasa yang ganas muncul dengan aura mengerikan, seolah-olah raja binatang telah tiba. Para tetua dan murid bisa merasakan tekanan besar pada saat itu. Ini adalah penatua yang bertanggung jawab atas upacara itu dibuat kagum sesaat, sebelum dia segera mengumpulkan pikirannya dan berteriak kegirangan, 5 sinar kuning. 5 sinar kuning. Ini adalah roh bela diri peringkat Huang kelas 5. Roh bela diri tipe binatang peringkat Huang kelas 5. Petik 2. Kata-kata itu berfungsi sebagai granat yang dilemparkan ke kerumunan, mengejutkan para murid dan penatua. Apa? Roh bela diri peringkat Huang kelas 5. Petik 2. Ya Tuhan, klan Qin kami akhirnya menghasilkan bakat yang hebat. Petik 2, petik 2. Wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan yang luar biasa. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Sebagai tambahan, seseorang dengan martial spirit kelas 5 Huang dianggap sebagai talenta terbaik di seluruh kota Linsui. Bakat seperti itu hanya akan muncul rata-rata setiap 3 tahun sekali. Lebih jauh lagi, mereka yang memiliki martial spirit kelas 5 Huang atau lebih tinggi dijamin akan memperoleh prestasi besar di masa depan. Mereka awalnya berpikir bahwa Qin Changkong paling banyak akan membangkitkan martial spirit kelas 4 Huang. Qin Changkong tenggelam dalam kegembiraan yang luar biasa. Bahkan dia sendiri tidak menyangka akan membangkitkan martial spirit kelas 5 Huang. Setelah melihat keheranan di mata para murid dan para tetua, Qin Changkong tidak bisa tidak merasa bangga. Dia kemudian memindai kerumunan dan mengunci pandangannya ke murid yang tampak biasa dengan cara yang mengejek. Murid itu tidak lain adalah tuan muda klan Qin yang dikenal sebagai jenius teratas klan, Qin Nan. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Selanjutnya, Qin Nan, penatua yang bertanggung jawab dengan cepat bereaksi dan berteriak. Setelah ini, matanya dipenuhi dengan antisipasi besar. Sekarang Qin Changkong sudah dianggap jenius yang luar biasa, Qin Nan pasti akan membangkitkan martial spirit yang lebih baik darinya, dilihat dari bakatnya. Jika itu masalahnya, masa depan klan Qin tidak boleh diremehkan dengan 2 jenius hebat ini. Seperti yang diharapkan, setelah penatua yang bertanggung jawab meneriakkan nama itu, para murid dan penatua langsung menarik pikiran mereka dan melirik ke arah pemuda yang tampak biasa itu. Antisipasi yang ditampilkan di mata mereka lebih besar dari sebelumnya. Qin Nan bukan hanya legenda bagi klan Qin, tetapi juga kota Linsui.
Qin Nan adalah putra dari patriark klan Qin, yang baru mulai belajar membaca dan menulis pada usia 6 tahun, dan kemudian mengejutkan seluruh kota Linsui dengan prestasi akademisnya pada usia 8 tahun. Dia kemudian beralih ke jalur seni bela diri pada usia 9 tahun dan berlatih seni tinju pada usia 10 tahun. Pada pukul 11, dia berburu harimau dengan tangan kosong dan mulai berlatih seni pedang. Dia telah menguasai 10 keterampilan bela diri pada usia 13 tahun, dan ketika dia disambar petir pada usia 14 tahun, dia sama sekali tidak terluka. Akhirnya, ia menemukan seni pedang yang diklasifikasikan sebagai keterampilan bela diri kelas menengah, yang menghasilkan kejutan besar bagi orang-orang di kota Linsui. Suatu kali, seorang ahli realem kaisar bela diri segera menyatakan setelah mendengarkan pencapaian Qin Nan, bakat yang ditampilkan anak ini tidak bisa diremehkan. Roh bela diri yang dia bangun di masa depan pasti akan menjadi peringkat Huang kelas 5, atau bahkan lebih tinggi. Masa depannya akan sangat luar biasa. Kata-kata kaisar bela diri segera mulai berlaku. Sebelum Qin Nan berhasil membangkitkan martial spiritnya, dia disebut sebagai jenius teratas kota Linsui. Qin Nan mengenakan jubah hitam panjang, dan kulitnya sedikit pucat seolah-olah dia baru saja sembuh dari penyakit. Di bawah tatapan orang banyak, dia berjalan ke altar dengan langkah mantap sambil mengenakan ekspresi tenang. "Fiuh, hari ini akhirnya tiba." Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengabaikan tatapan dari kerumunan dan duduk dengan kaki disilangkan sebelum menutup matanya. Setelah ini, sinar putih yang dipancarkan dari altar menembus tubuh Qin Nan. Saat itu, para murid dan tetua di sekitarnya menjadi bersemangat setelah proses itu terjadi. "Naluriku memberitahuku bahwa martial spirit Tuan Muda Qin Nan akan sangat luar biasa." Ya, Qin Cangkong telah membangunkan martial spirit kelas 5 Huang. Karena Tuan Muda Qin Nan memiliki bakat yang lebih besar, pangkat martial spiritnya pasti akan lebih tinggi. Terkesiap, roh bela diri yang melampaui peringkat Huang kelas 5. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah klan Qin kami. Diam, cobalah untuk tidak mengganggu Tuan Muda Qin Nan. Jika ada yang salah, apakah Anda dapat menanggung konsekuensinya? Petik 2. Petik 2, petik 2. Suasana tempat itu berubah menjadi sangat hidup. Selain para murid muda, bahkan para tetua mengucapkan pujian terus-menerus dengan penuh harap. Namun, ketika Qin Cangkong melihat reaksi orang banyak, kegembiraan dan kebanggaan dari kebangkitan martial spirit kelas 5 Huang langsung menghilang, meninggalkan ekspresi bengkok di wajahnya. Martial spirit seseorang ditentukan oleh surga. Tidak ada yang bisa mengubah aturan. Qin Cangkong berkata dengan nada dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa martial spirit kelas 5 Huang mudah dibangunkan? Tunggu sampai Anda melihat bahwa roh bela diri Tuan Muda Qin Nan Anda ternyata hanyalah roh bela diri peringkat Huang kelas 2. Begitu dia selesai berbicara, para murid dan tetua di sekitarnya segera meliriknya dengan jijik. Dikatakan demikian, para murid dan tetua tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Qin Cangkong adalah seorang jenius dengan Huang kelas 5 peringkat martial spirit, sehingga statusnya di klan tidak lagi sama. Qin Cangkong merasa tidak enak setelah melihat tatapan jijik di mata orang banyak. Namun, itu memungkinkannya untuk menenangkan pikirannya. Bakat Qin Nan sudah jelas sejak dia lahir. Bahkan seorang kaisar bela diri terkesan, maka tidak mungkin dia akan membangkitkan roh bela diri peringkat Huang kelas 2. Setelah memikirkan hal ini, Qin Cangkong melotot ke arah altar. "Qin Nan, roh bela dirimu harus lebih rendah dari peringkat Huang kelas 5, atau setidaknya tidak melebihi peringkat Huang kelas 5. Qin Cangkong tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kutukan di dalam hatinya. Sementara itu, jumlah sinar putih yang dipancarkan dari altar meningkat terus-menerus. Wajah Qin Nan sedikit memerah setelah disinai oleh cahaya, sebelum dengungan yang menusuk terdengar dari tubuhnya. Kerumunan menahan napas pada saat itu. Setelah ledakan keras, sinar kuning ditembakkan dari tubuhnya tiba-tiba.
Di bawah tatapan gugup kerumunan, setelah sinar itu dipancarkan, pedang besar yang dilalap api perlahan muncul di dalam sinar cahaya. Para tetua dan murid langsung terkejut. Satu sinar kuning, roh bela diri peringkat Huang kelas 1. Peringkat serendah mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Qin Cangkong, yang terus mengucapkan kutukan di dalam hatinya, benar-benar terkejut. Tidak mungkin dia mengharapkan jenius top kota Lin Sui untuk hanya membangunkan martial spirit kelas 1 Huang, martial spirit terburuk yang mungkin. Qin Nan, yang duduk di altar, perlahan membuka matanya dan mengamati ekspresi tercengang di wajah orang banyak. Scarlet Flame Saber, roh bela diri peringkat Huang kelas 1, ya. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri dan menarik Scarlet Flame Saber yang mengambang ke dalam tubuhnya dengan sebuah pikiran. Dia tidak menunjukkan keputusasaan atau kehilangan harapan melalui ekspresinya. Sebaliknya, matanya berkedip-kedip dengan sedikit kegembiraan, tetapi dia segera menyembunyikannya.